Sekarang kita akan membahas tentang 4 pilar utama dalam mendidik seorang anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, "Ridun nasi ghayatan la tudrak, wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak, wadruk ma la tudrak." Anna qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita akan membahas tentang 4 pilar utama dalam mendidik seorang anak. Kita tahu bahwasanya anak adalah generasi masa depan, generasi pejuang kita semua, generasi yang akan meneruskan estafet kita semua di masa yang akan datang. Dan tak heran mengapa banyak angka kelahiran di daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu. Salah satu contohnya adalah negara Jepang, negara Korea Selatan, dan negara-negara lainnya itu mengalami penurunan karena mungkin dari kapitalismenya suatu negara, kemudian dari perekonomian yang lain yang ada, sehingga mereka memilih yang namanya child free atau tidak memiliki yang namanya keturunan. Tapi kita di sini akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita mengetahui 4 pilar pendidikan seorang anak. Yang paling pasti bukan utama, yaitu bukan sekolah, karena yang paling penting adalah 4 pilar ini yang terpenting. Akan kita saksikan berikutnya. Oke, pilar pertama, yang paling penting dalam suatu pendidikan seorang anak adalah keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah salah satu bentuk yang sangat penting, yang sangat menunjang suatu pendidikan seorang anak. Bukan hanya bagi diri kita saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Karena seorang anak akan mencontoh kepada kedua orang tuanya apa yang akan ia kerjakan dan apa yang akan ia lakukan. Mungkin dari seorang ayah yang mencari rezeki yang halal, dan bagaimana caranya seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya ke depan, bukan hanya dengan cara memberikan nafkah saja, karena seorang anak itu memiliki 5 nafkah yang ada. Yang pertama adalah sandang, pakaian-pakaiannya, kemudian pangan, makanan-makanannya yang halal dan juga thayyib. Kemudian adalah papan, bagaimana caranya rumahnya itu memiliki kenyamanan yang ada, bukan hanya bagi dirinya saja, tapi juga di masa yang akan datang. Kemudian ada pendidikan dan juga pengajaran. Yang paling penting di dalam ini semua adalah 24 jam bagaimana seorang orang tua itu membersamai anaknya suatu saat nanti. Oke, yang pertama adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Nah, bukan sekolah tapi lingkungan. Lingkungan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena sebaik apapun kita, semenarik apapun kita, kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang kurang baik, maka kita akan mengikuti lingkungan-lingkungan tersebut. Karena ketika kita mendapatkan sebuah lingkungan yang baik, yang asli, yang taat pada agama, yang mengacu pada yang namanya sistem keislaman, bagaimana caranya kita memberikan sesuatu hal-hal yang baik dan positif pada seorang anak nantinya, mereka akan mendapatkan dan mendapatkan contoh yang baik dari lingkungan yang baik tersebut. Karena lingkungan yang baik akan memberikan efek dan hal-hal yang baik pula. Ya, oke, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolah. Bagaimana caranya mendidik seorang anak dengan cara apa? Memberikan pendidikan terbaik, bukan hanya bagi diri kita saja, tapi juga bagi seorang anak nantinya. Generasi-generasi pejuang di masa yang akan datang yang akan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga sekolah, dan yang keempat adalah kesadaran diri. Karena kesadaran diri adalah sesuatu yang penting. Mungkin kita berada pada lingkungan yang baik, kita berada pada keluarga yang baik, kita berada pada sekolah yang baik, tapi kalau misal kita tidak memiliki kesadaran bahwasanya hal yang paling penting di dunia ini bukanlah untuk mencari kekayaan, bukanlah mencari ketenaran segala macam, tapi yang paling penting adalah mencari yang namanya ketenangan. Karena ketenangan jiwa itu sangat berpengaruh, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga di masa yang akan datang. Bukan hanya berdampak pada diri kita saja, tapi bermanfaat bagi orang lain. Oke, 4 pilar utama tersebut bisa kita jadikan sebagai rujukan utama agar kita bisa mendapatkan dan menjadi sebuah hal yang sangat baik dan juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.